Dan pemirsa, kini kita akan bergabung dengan Wana Sari di Aceh Tamiang. Wana, mungkin Anda bisa gambarkan seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, pasca kunjungan Presiden Prabowo ke posko pengungsian, persisnya di pengungsian Jembatan Kuala Simpang Aceh Tamiang ini, ada banyak harapan yang ditumbuhkan oleh masyarakat korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat di sini, terutama mereka berharap agar kondisi ini segera pulih, pemerintah segera memperbaiki sarana dan prasarana, termasuk warga berharap pemerintah membangun rumah-rumah mereka atau memperbaiki, minimal ada hunian sementara. Belum diketahui akan berapa lama para pengungsi tinggal di tenda-tenda yang disiapkan. Sejauh ini ada 632 titik pengungsian yang disiapkan baik oleh pemerintah maupun warga membangun secara mandiri dengan bantuan tenda dari pemerintah. Meskipun begitu, warga tentunya berharap akan ada progres yang cepat dalam hal pembangunan minimal hunian sementara bagi warga untuk mereka memulai hidup baru. Karena saat ini warga korban bencana di Aceh Tamiang ini, khususnya mereka yang rumah-rumahnya hilang ataupun sudah tidak tersisa lagi, mereka tidak bisa memulai, mereka bingung harus memulai hidupnya dari mana, kecuali berharap dari bantuan pemerintah. Dan sejauh ini juga logistik terus didistribusikan di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang ini, seperti beras, mie instan, telur. Nah, ini didistribusikan secara bertahap, meskipun warga yang menerima bantuan ini menyatakan belum sepenuhnya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka masih berharap bantuan dari lembaga sosial ataupun masyarakat yang melintas yang memang memberikan bantuan kepada warga korban bencana. Selain itu, masyarakat juga berharap pihak terkait, khususnya TNI juga Polri, ini membantu masyarakat dalam hal membersihkan material longsoran seperti lumpur yang masih menumpuk di rumah-rumah warga begitu, karena sejauh ini untuk mendapatkan air bersih saja pun masih terbatas. Kemudian akses penerangan di kota Kuala Simpang ini pun masih minim sekali, hanya ada beberapa titik saja yang sudah nyala ataupun hanya mengharapkan mesin genset untuk menghidupkan penerangan di malam hari. Dan selain itu, warga juga khawatir dengan kesehatannya, mengingat posko-posko pengungsian itu tidak cukup steril begitu, tidak cukup baik untuk kesehatan para pengungsi, apalagi ada anak-anak, ada ibu hamil, juga ada lansia yang menghuni posko-posko tersebut. Sejauh ini berdasarkan data ada sekitar hampir 200.000 warga Kabupaten Aceh Tamiang ini yang mengungsi, dan sekitar hampir 100.000 jiwa ini yang memilih untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Ya, Wana Sari, tadi Anda sebutkan bahwa hingga hari ini bahkan listrik juga masih belum menyala di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana kondisi terkini di sejumlah fasilitas umum seperti di Rumah Sakit Umum Daerah, Wana Sari? Ya, untuk di sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian di posko utama tempat kami mengabarkan saat ini, ataupun di pengungsian yang skala yang cukup besar seperti di GOR di Spot Center, ini memang sudah nyala ataupun sudah terdapat penerangan, tetapi bisa dikatakan cukup minim karena hanya mengandalkan mesin genset begitu. Sementara untuk fasilitas umum yang lainnya ini belum berfungsi secara maksimal. Bahkan Kota Kuala Simpang ini bisa dikatakan seperti kota mati. Aktivitas masyarakat dan perekonomiannya juga belum bisa dilakukan. Pertokoan masih tutup, kemudian perkantoran juga belum bisa beroperasi begitu, apalagi aktivitas pendidikan ini juga belum beroperasi begitu, karena masih banyaknya material lumpur yang terdapat di sekolah-sekolah. Memang fokus dari pemerintah saat ini adalah membersihkan material longsoran ini di fasilitas pendidikan serta di fasilitas rumah ibadah. Namun dengan banyaknya jumlah fasilitas umum ini yang rusak, tentunya ini membutuhkan waktu bagi pemerintah daerah untuk memulihkan, sehingga aktivitas pendidikan minimal anak-anak bisa kembali sekolah dengan kondisi yang apa adanya.
kondisinya sangat memprihatinkan karena anak-anak tersebut juga tidak punya seragam lagi untuk sekolah, tidak punya perlengkapan lagi untuk memulai belajar. Jadi memang harus mulai dari nol lagi untuk bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang ini untuk belajar. Jasmine. Baik, nampaknya aktivitas masyarakat juga masih belum bisa dilakukan. Terima kasih Wanasari atas laporan Anda langsung dari Aceh. Selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana.